Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan reaction ini soal Refly Harun yang kecewa berat sama Anies, dia ngamuk ya. Jadi si Refly ini ngamuk ya sama Anies, kecewa sama Anies. Bahkan kata-kata dia itu seperti ini, emang siapa Anies? Dan kayaknya dia ini apa ya, kecewa berat lah ya. Tidak hanya Refly Harun, mungkin beberapa waktu yang lalu si Egy Sujana ini juga kayaknya kecewa berat sama Anies, karena Anies sudah mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Ini nampaknya banyak sekali anak-anak abah yang kecewa nanti ya. Nah, siapa tahu nanti Anies dikasih jabatan apa gitu ya. Mungkin kepala apa ya? Kepala, nggak tahu ya, semacam kepala-kepala aja ya. Sama Pak Prabowo kan kita juga nggak tahu ya. Dulu karena niatnya Pak Prabowo itu ingin merangkul juga Pak Anies, tapi setelah melihat perdebatan ya, debat capres beberapa bulan yang lalu ya, sebelum pilihan itu kan kayaknya Pak Prabowo mungkin sempat kecewa terhadap Anies karena dia itu menyerang Pak Prabowo secara membabi buta ya, bahkan ngasih nilai 11 dari 100. Wah, ini nggak tahu ini, karena partai-partai pendukungnya Anies Baswedan ini sudah banyak yang merapat dan ada sinyal kuat untuk menjadi partai koalisi ya di masa pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti. Nah, kalau partai pendukungnya ini sudah merapat ke Pak Prabowo, terus Anies mau kemana, jadi apa? Bahkan ini ada wacana katanya mau pilihan gubernur maju di DKI, tapi kayaknya partai pengusungnya yang pilpres ini masih ragu untuk mendukungnya ya. Nah, bahkan dia mungkin mau bikin partai perubahan katanya. Perubahan apa emangnya? Oke, langsung saja kita simak ya videonya terkait pernyataan Refly Harun ini yang kemarin mendukung sekali Anies Baswedan maju pilpres ya. Tapi sekarang kayaknya dia kecewa berat dan ngamuk ya terhadap Anies. Oke, kita simak video-videonya. Siapa Anies itu? Siapa Anies? Oke. Kok berani-beraninya ngajak saya ke pemerintah saya? Karena dipercaya. Nah, yuk kita lakukan perubahan dari dalam. Ya, pertama perubahan dari dalam itu bullshit. Perubahan dari dalam itu bullshit. Yang kedua, oke. Ya, Anies itu akan berharga kalau dia menjadi man of value. Oke. Manusia yang bernilai. Oke. Apa value yang dia tawarkan? Perubahan. Oke. Kalau dia masuk pemerintahan, hilang sudah dia sebagai man of value. Ngapain saya ngikutin orang kayak begitu? Kan gitu. Yeah. Saya tidak patuh sama orang, tapi saya patuh pada nilai. Oke. Nah, nilai apa yang kita perjuangkan? Kebenaran. Oke. Keadilan, demokrasi, hak asasi, konstitusi. Oke. Ya kan? Dan saya kan pernah ngomong, Presiden Indonesia itu sedapat mungkin, sebanyak mungkin membawa rakyat Indonesia masuk surga. Oke. Sehingga nanti di surga yang berKTP Indonesia itu bangga kita mayoritas di sana. Oke. Jangan kita minoritas di surga. Masih bahas surga lagi ya. Saya ada di gerakan perubahan karena nilainya, bukan karena sosoknya, karena Aniesnya. Bukan Anies Caimin, bukan ya? Bukan. Karena dia mewakili, misalnya ya. Bukan Anies kan sudah declare. Kalau mereka gabung dengan pemerintahan, pengkhianat mereka, saya katakan. Iya kan? Saya katakan di TV kan, dan sudah viral di mana-mana. Pengkhianat. Tapi jangan marah mereka, karena Anda berharga karena value-nya. Okay. Anda man of value. Yeah. Ketika value itu nggak ada lagi, Anda seperti bangkai saja, jalan zombie, tapi nggak ada value-nya. Manusia yang nggak ada value kan zombie. Iya. Gitu. Udah nggak ada hati, udah nggak ada logikanya. Iya. Logikanya masih ada. Ya logika kepentingan kan. Tapi hati nuraninya udah mati kan. Nah, Anies akan berharga kalau tetap menjadi man of value. Oke. Value apa? Perubahan.
perubahan banyak sekali aspek. Caimin berharga kalau dia man of value. Tapi kalau dia tidak man of value, dia tidak berharga lagi. Oke, gitu. Kenapa? Bahkan saya mengatakan, kalau kita meyakini pemilu ini securang-curang, dan MK itu tidak dikabulkan bukan karena kita nggak ada argumentasi, tapi karena memang ada melipiralisasi, maka yang terjadi adalah doktrin Ahok tetap sah, tetap sahih, yaitu haram hukumnya bergabung dengan pemimpin yang menang dengan cara curang. Itu nilai Bang Refli pegang. Itu value yang Bang Refli pegang. Dan value itu saya kaitkan dengan keimanan. Oke. Dan itu satu kesatuan yang kuat ya. Jadi lebih kuat, ada gantungan vertikal yang nggak ngawang-ngawang. Betul. Nah, kalau melihat teman-teman semuanya yang sekarang ada di 01. Iya. Di episode sebelumnya Bang Refli yang sendiri yang bilang bahwa hak angket melempem. Iya. Benar terjadi. Hari ini nggak jalan sama sekali. Misalnya nggak jalan, udah mati. Bayangkan Anda, sebelum Prabowo ditetapkan, itu saja nggak jalan. Iya, apalagi sudah ditetapkan. Apalagi diharapkan. Saling bergantung. Ya, karena itu saya mengatakan bahwa Tuhan masih baik sama kita, yaitu memberikan begitu lebar ladang perjuangan. Oke. Untuk kita bisa berteriak dimanapun. Oke. Resikonya kecil aja, paling di penjara resikonya kan. Tapi kita masa sih, saya kan tidak nyolong, Pak. Saya kan cuma mengkritik saja. Saya cuma mengatakan Anda jangan korupsi. Anda berbuat baiklah sama rakyat. Ya kan? Rakyat ini pintar kalau kebebasan berpendapat itu diwadahi. Jangan kemudian kalau berbeda pendapat. Padahal berpendapat itu sudah dibebaskan di negara ini ya. Tapi seolah-olah Refli Harun ini menganggap bahwasanya pemerintah mengekang orang berpendapat. Wah, padahal mereka, golongan mereka itu sudah demo seringkali, bahkan mencaci maki dengan olok-olok, menghina, menghujat, bahkan sampai ada yang mengancam juga ya kepada presiden. Ini kan nggak ada penangkapan ya untuk mereka. Tapi dia ini ngomong seolah-olah memprovokasi bahwasanya kebebasan pendapat itu dibatasi. Padahal kan enggak selama ini ya. Kita semua bebas beribadah, bebas demo juga. Wah, ini berbahaya sekali si Refli Harun ini ya. Kalau memprovokasi itu dia itu pinter ya. Provokasi biar gaduh ya negeri ini. Langsung saja kita dengarkan pendapat netizen ya. Perubahan dari dalam. Ya, pertama perubahan dari dalam itu bullshit. Udah jelas kan bahwasannya ini si abang ini sudah disadarkan bahwasannya yang selama ini yang digaung-gaungkan perubahan itu adalah sebenarnya bullshit ya. Bullshit itu sama dengan artian itu adalah nol. Artinya tujuannya juga tidak jelas ya. Bangsa ini pasti akan mengalami perubahan yang untuk lebih baik. Tapi bukan ditentukan bagaimana ya, sebagaimana yang dimaksud inginnya 02 itu gugur. Bukan seperti itu caranya ya. Kalau sudah 02 itu menang dan MK juga menyatakan itu gugatan dari pihak lawan itu yang tidak setuju itu kemarin hasil pemilu, ya udah wajib ditolak kan gitu. Nah, jadi ya buat para pengikut-pengikut Abah yang belum sadar-sadar juga, yang masih sibuk untuk buat aksi-aksi, sementara si Abah udah juga mengakui dan sadar diri dan mengucapkan selamat kepada paslon 02. Jadi kalian ngapain lagi di situ ya? Segera disadar kalian ya, sebelum disadarkan sama Yang Maha Kuasa. Ya, muak ya. Dan capek kami melihat kalian itu demo-demo yang nggak jelas. Ya. Muak ya. NKRI harga mati, negara ini nggak bisa diobok-obok oleh karena hanya segelintir dan kepentingan kelompok semata yang tak jelas. Oke, salam NKRI. Oke, itu dia tadi ya dari pernyataan Refli Harun yang mungkin kecewa ya dan ngamuk ya kalau Anies gabung pemerintah ya. Karena ini ada tanda-tanda Anies itu kayak sudah linglung ya, sudah linglung, nggak digunakan oleh partai pengusungnya lagi ya. Mungkin ada anak-anak Abah yang masih setia, yang mengagungkan dia atau mendewa-dewakan dia. Itu karena
mereka mungkin golongan yang sangat sakit hati kepada pemerintahan Jokowi karena mungkin kelompoknya ini pernah dibubarkan seperti kelompok FPI dan HTI. Nah, ini golongan mereka ini ya yang sakit hati pastinya, yang pasti mendukung siapapun ya yang tidak sependapat dengan pemerintah atau yang menjadi oposisi pemerintah. Mengeluarkan pendapat boleh diatur oleh undang-undang kok. Tapi kelompok mereka ini kalau dikasih peluang untuk demonstrasi mengeluarkan pendapat, mereka itu gunakan untuk mencaci maki, ya, mencaci maki, menghina. Itu sudah tidak dalam kategori mengeluarkan pendapat di tempat umum ya. Ya. Jadi ya silakan nilai sendirilah. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.